Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 5 kelas 5B4 mata kuliah perilaku organisasi Universitas Samratulangi Manado akan menjelaskan materi mengenai perception and individual decision making atau persepsi dan pengambilan keputusan individu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Yonatan Sanggamu. Yang kedua, Joshua Lampus. Yang ketiga, Revi Gorongkong. Dan yang keempat, Reinhard Kenjeng. Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Namun, apa yang kita rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sejumlah faktor bekerja untuk membentuk dan juga mendistorsi persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada di dalam persepsi, dalam objek atau target yang dirasakan, dan dalam konteks situasi di mana persepsi itu dibuat. Pun untuk persepsi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, di dalam pelaku persepsi terdapat sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Nah, di dalam situasi terdapat waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Kemudian untuk target terdapat hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Kemudian selanjutnya ada teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan cara menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna yang dikaitkan dengan perilaku tertentu. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang kita yakini berada di bawah kendali pribadi individu. Nah, perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan sesuatu yang kita bayangkan oleh situasi yang kemudian memaksa individu untuk melakukannya. Nah, ada 3 faktor penentu atribusi. Yang pertama ada faktor kekhasan, yang kedua ada konsensus, dan yang ketiga ada konsistensi. Adapun untuk jalan pintas umum dalam menilai orang lain. Nah, jalan pintas memungkinkan dalam membuat persepsi yang akurat dengan cepat dan menyediakan data yang valid untuk membuat prediksi. Persepsi selektif setiap karakteristik membuat seseorang, objek, atau peristiwa menonjol akan meningkatkan kemungkinan untuk cenderung terlihat. Karena tidak mungkin untuk mengasimilasi semua yang kita lihat. Kita juga tidak dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita hanya dapat menerima rangsangan tertentu. Berikut ada efek halo. Nah, kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Efek halo dikonfirmasi dalam sebuah studi klasik di mana objek diberikan sebuah daftar-daftar sifat cerdas, terampil, giat, rajin, berkemauan kuat, serta hangat. Berikut ada efek kontras. Nah, evaluasi atas karakteristik seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam karakteristik yang sama. Stereotip menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Kalimat-kalimat seperti pekerja yang lebih tua tidak dapat mempelajari keahlian-keahlian baru merupakan contoh dari menilai orang lain secara stereotip. Nah, riset menyatakan stereotip beroperasi secara emosional dan seringkali di bawah alam sadar, membuat sulit untuk dilawan dan diubah. Aplikasi penggunaan cara pintas dalam sebuah organisasi. Orang-orang dalam sebuah organisasi selalu melakukan penilaian terhadap orang lain. Misalnya, seorang manajer harus menilai kinerja karyawan mereka. Nah, kita harus mengevaluasi seberapa besar upaya rekan kerja kita dalam bekerja dan masih banyak contoh lainnya. Cara pintas yang sering digunakan secara umum di sebuah organisasi, yang pertama ada wawancara kerja, yang kedua ada ekspektasi kinerja, dan yang ketiga ada evaluasi kinerja. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atau suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terkadang masalah yang kita alami dapat menjadi suatu keuntungan bagi orang lain.
Jadi, kesadaran bahwa ada masalah dan bahwa keputusan mungkin atau mungkin tidak diperlukan adalah masalah perseptual. Selanjutnya kita masuk pada pengembalian keputusan dalam organisasi. Nah, yang pertama, pengembalian keputusan rasional. 6 langkah model pengembalian keputusan rasional. Nah, yaitu mendefinisikan masalahnya, mengidentifikasikan kriteria keputusan, menimbang kriteria yang telah diidentifikasikan sebelumnya, membuat alternatif, menilai setiap alternatif dalam setiap kriteria, memperhitungkan keputusan yang optimal, dan yang terakhir, rasionalitas terbatas. Nah, yang kedua, intuisi atau intuitive decision making. Proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Pengambilan keputusan intuitif terjadi di luar pikiran, sadar berpegang pada asosiasi holistis atau kaitan antara potongan-potongan informasi yang tidak sama, cepat, dan secara efektif dibebankan berarti melibat emosi. Nah, yang pertama itu bias terlalu percaya diri, kedua bias terpaku pada satu informasi awal, yang ketiga bias konfirmasi, pengumpulan data tidak objektif tetapi selektif, yang keempat bias yang tersedia, yang kelima eskalasi komitmen, yang keenam kesalahan random, yang ketujuh menghindari resiko, dan yang terakhir bias penglihatan. Nah, termasuk pada pengaruh pada pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Nah, perbedaan individu itu mencakup kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, perbedaan budaya. Sedangkan batasan organisasi itu mencakup evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu akibat sistem. Nah, 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama, kriteria utilitarianisme. Yang kedua, kriteria etis yang terfokus pada hak. Dan ketiga, kriteria terfokus pada keadilan. Nah, meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan, yaitu potensi kreatif, model kreatif 3 komponen, dan perbedaan internasional. Terima kasih.